Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kata sapaan. Kita akan belajar pengertian dari kata sapaan, kemudian macam-macamnya, tata cara penulisan, dan juga contohnya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk saling merujuk dalam proses pembicaraan antara satu orang dengan orang lain. Kata itu digunakan dengan memperhatikan kedudukan lawan bicara, misalnya usia, hubungan keluarga, dan juga jenis kelamin. Huruf pertama dalam kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Nah, sekarang kita perhatikan contohnya. Kapan Bapak berangkat? Oke, perhatikan. Yang di garis bawahi adalah kata Bapak ya. Bapaknya, coba perhatikan, diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian contoh yang kedua, surat saudara sudah saya terima. Nah, di situ ada kata saudara, kata sapaannya. Perhatikan penulisannya ya, diawali juga dengan huruf kapital. Nah, sekarang contoh yang terakhir, sudah selesai, Nak. Nah, di situ kata sapaannya adalah nak. Perhatikan huruf depannya ya, menggunakan huruf kapital. Macam-macam kata sapaan atau kata ganti orang. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada yang dinamakan orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau orang pertama ya, itu terdiri dari saya, aku, ku gitu ya. Kemudian kalau orang kedua itu terdiri dari engkau, kamu, Anda, dikau, kaumu. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan orang ketiga ya, terdiri dari ia, dia, beliau, nya. Nah, itu adalah kata ganti orang ya. Nah, kemudian ini adalah tata cara penulisan kata sapaan. Kata sapaan itu adalah kata yang digunakan untuk memanggil orang yang diajak berbicara ya. Ciri-cirinya yang pertama, digunakan untuk menyapa atau memanggil orang yang diajak berbicara ya. Kemudian yang kedua, diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, selalu dibatasi dengan tanda koma. Kemudian yang keempat itu biasanya ada di dalam kalimat tanya, tapi bisa juga di dalam kalimat lain ya, seperti kalimat seru atau kalimat positif, kalimat berita ya. Itu bisa ada kata sapaan. Nah, perhatikan contoh di bawahnya. Yang pertama, ini rumusnya bagaimana, Prof? Nah, coba perhatikan. Di situ kata sapaannya adalah Prof ya. Prof-nya coba diawali dengan huruf kapital ya. Nah, coba perhatikan penulisan Prof-nya lagi. Di situ sebelum ke kata sapaan ya, ke kata Prof, di situ disimpan tanda baca koma terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, kamu mau kemana, Dik? Nah, kata sapaannya adalah dik ya. Coba perhatikan penulisan kata diknya. D-nya besar ya, huruf kapital ya. Kemudian sebelum ke kata sapaan, ke kata dik itu dibatasi dengan tanda koma ya. Dan kedua-duanya itu ada di dalam kalimat tanya. Nah, sekarang kita ke contoh lain ya. Contoh yang pertama, sebenarnya adik saya ini sakit apa, Dok? Nah, mana kata sapaannya? Dok ya. Coba perhatikan huruf depannya. Ya, huruf kapital. Kemudian diberi tanda apa?
di depannya, tanda koma ya. Kemudian contoh yang kedua, Kak, sebaiknya lewat jalan itu. Nah, kata sapanya adalah Kak ya, diawali dengan huruf kapital. Kemudian dipisah ya dengan menggunakan koma. Selanjutnya, contoh yang ketiga, silahkan menikmati hidangan ini Bu Siti. Nah, kata sapanya adalah Bu Siti ya. Kemudian coba perhatikan Bu Sitinya B-nya pakai huruf kapital ya. Kemudian di depannya itu dipisah oleh tanda baca koma. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Apakah saya boleh membeli buku ini, Pak? Kata sapanya adalah Pak ya. P-nya huruf kapital. Kemudian coba di depannya itu menggunakan koma ya. Nah, sekarang contoh yang terakhir. Bu, kapan kita menengok nenek? Nah, kata sapaannya adalah Bu ya. B-nya huruf kapital ya. Kemudian dipisah oleh tanda koma. Begitu ya anak-anak penjelasan Ibu Guru tentang kata sapaan ya. Nah, setelah ini kita akan latihan ya, menulis kata sapaan. Terima kasih.